warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Insyaallah hari ini kita teruskan lagi pelajaran kita. Pelajaran shorof. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung-ujung pembahasan. Insyaallah kurang lebih 4 kali pembahasan lagi ya dengan hari ini. Mungkin 1 bulanan lagi ya, insyaallah. Kemarin terakhir kita sudah membahas fi'il naqis ya. Fi'il naqis ini naqis. Naqis itu kata kerja yang memiliki huruf ilat itu maksudnya. Kemudian kita sudah membahas naqis wawi kemarin, yaitu ghaza yaghzu yang artinya berperang. Kemudian contohnya juga da'a yad'u artinya berdoa ya. Da'in itu yang berdoa. Sekarang masuk ke Roma yarmi. Roma yarmi disebutnya dengan naqis ya'i. Naqis ya'i maknanya huruf ilatnya adalah huruf ya. Huruf ilatnya adalah huruf ya. Baik. Roma yarmi ini artinya melempar. Roma yarmi artinya melempar. Melempar atau memanah atau bisa membuang, tergantung kalimat, tergantung kegunaan ya. Kalau misalkan panah itu berarti melempar, itu maksudnya panah. Roma yarmi juga bisa memanah ya, memanah itu roma yarmi. Membuang sampah bisa juga roma yarmi, berarti artinya membuang ya, seartinya membuang. Baik. Ini nggak jauh dengan yang kemarin, yang ghaza yaghzu, nggak jauh, masih sama, hanya beda sedikit saja. Kita tafsir. Roma ini untuk huwa. Kalau untuk huma tambahannya apa berarti? Romaya. Romaya, nah ya, karena asalnya ada huruf iya gitu ya. Maka untuk 2 orang huma jadi romaya. Alif maksurahnya dia diganti dengan huruf aslinya yaitu huruf ya. Ganti dengan ya. Apa? B. Romaya. Kemudian untuk hum jadi apa? Romau. Nah, Romau. romau gitu ya. Romau. Romau. Nah. Ya. Romau. Hiya Romats. romat. Nah. Yang diganti dengan tak sukun romat. Huma Romata. romatan. Nah. Hunna Romopaina. Mada? Romopaina. Nah, ingat ya, alif bengkok asalnya dia huruf ya. Ya sukun tambah nun fathah. Berarti romaina. Nah, romaina. Romaina anta
Romaita. Romaita. Nah, iya sukun. Tak romaita. Antuma. Romaituma. Romaituma. Nah, romaituma. Antum. Romaitum. Romaitum. Nah, anti. Romaiti. Romaiti. Antuma. Romaituma. Romaituma. Nah, antunna. Romaitunna. Romaitunna. Nah, ana. Romaitu. Romaitu. Nah, sebentar ada yang masuk. Ana romaitu nahnu. Romaina. Romaina. Nah. Mafhum? Gampang ya, sahal jiddan. Ini nggak jauh dengan yang kemarin, intinya gitu ya. Ini nggak jauh dengan yang goza yagzu. Ada pertanyaan silakan, Filmadi. Mafi ya. Kalau mafi kita teruskan. Yarmi. Ini Roma. Yarmi fi'il mudhari'nya. Yarmi untuk huwa. Untuk huma jadi apa? Yarmiyani. Nah. Yarmiyani. Nah, yarmiya tambah alif dan nun kasrah. Yarmiyani. Hum Yarmuna. yarmuna. Nah, iya-nya dibuang, kemudian mimnya dhammah, waw sukun dan fathah. Yarmuna. Hiya Tarmi. tarmi. Nah, tinggal diganti dengan tak depannya. Huma Tarmiyani. tarmiyani. Nah, iya-nya kita fathahkan, alif dan nun kasrah. Tarmiyani. Hunna. Yarmina. Nah, perhatikan hunna tambahannya adalah tinggal ditambah nun fathah gitu kan ya. Nah, berarti tinggal yarmina. Perhatikan ini yarmina. Anta Tarmi. tarmi. Nah. Antuma Tarmiyani. tarmiyani. Nah. Antunna Tarmuna. antum ya. Antum tarmuna. Nah. Tarmuna. Anti Tarmina. tarmina ini tinggal ditambah nun fathah saja. Tarmina. Antuma Tarmiyani. tarmiyani. Nah. Antunna Tarmina. tarmina. Nah, ini juga sama dengan anti, sama dengan anti. Anak Armi. armi. Nah. Nahnu Narmi. narmi. Nah. Gampang ya, sahal jadi. Pertanyaan silahkan. Fil madi, fil mudhari. Mafhum ya. Kalau mafhum, isim fa'ilnya. Gimana isim fa'ilnya? Romian. Mana? Romian? Romin. Ramin. Nah, ramin ya. Itu masdar tadi ya, yang romian. Nah, romian itu masdar. Nah, romian atau rimayah, biasanya rimayah gitu ya. Oh, rimayan. Rimayatan itu masdarnya atau romian sama. Isim fa'ilnya apa tadi? Romin. Romin. Nah, ini ya. Romin. Dan ingat tulisannya kemarin, kalau dia tidak pakai alif lam tulisannya romin. Kalau pakai alif lam berarti ingat sebelumnya ada ya-nya ya. Ar-romi. Nah. Ar-romi. Ada ya-nya ya. Sama dengan ghazin juga kemarin. Kalau nggak ada alif lam dia ghazin, kalau ada alif lam al-ghazi gitu ya. Nah. Taib. Ramin ini untuk satu orang laki-laki. Kalau untuk dua orang apa? Romian. Nah, romiyani.
Ramiyani. Hum, 3 orang. Romuna. Romuna. Ramuna, na'am. Hiya. Ramiyatun. Na'am. Ramiyatun. Na'am. Huma, 2 orang perempuan. Ramiyatani. Na'am. Hunna. Ramiyatun. Na'am. Ramiyatun. Ramiyatun, ramiyatani, ramiyatun. Anta. Ramin. Antuma. Ramiyani. Na'am. Antunna. Ramiyatun. Na'am. Nahnu. Laki-laki. Ramuna. Na'am, ramuna. Nah, laki-laki 3 orang ke atas ya. 3 orang ke atas ramuna. Mafhum? Jadi ini ke bawah nggak usah diisi ya. Ada pertanyaan sini, silakan. Mafi. Ya, Romin beda dengan Yaro ya, Ustaz. Beda. Kalau ro'a, yaro. Ro'a, yaro, dia fa'ala yaf'alu. Nih Roma, yarmi. Roma, yarmi. Beda dikit saja. Romi artinya apa, Pak? Apa? Romi artinya apa? Roma, yarmi artinya melempar. Bisa melempar, bisa memanah, bisa membuang. Kalau ini, kalau misalkan Roma, yarmi untuk panah, itu melempar namanya. Atau memanah. Jadi Roma itu di dalam Al-Qur'an kan disebutkan ya. Wa ma romaita id romaita apa? Lupa ayat. Wa ma romaita id romaita fa innallaha roma. Apa? Lupa lagi ayatnya. Jadi Roma yarmi artinya memanah di sana. Tapi kalau misalkan membuang atau membuang sampah, ini juga Roma yarmi, membuang ya. Artinya berarti membuang sampah gitu. Atau misalkan melempar batu pakai Roma yarmi. Ya. Jadi artinya bisa memanah, bisa membuang, bisa melempar. Itu Roma yarmi. Sama seperti misalkan melempar pertanyaan. Ini bisa pakai Roma yarmi. Ya. Bisa pakai Roma yarmi. Sekarang fi'il amarnya. Fi'il amarnya gimana caranya? Ambil fi'il mudhari dari tarmi sini ya. Ambil dari tarmi, kemudian buang huruf awalnya. Nah, huruf mudhari'ah ya. Kemudian tambah hamzah wasal karena ra-nya sukun ya, nggak bisa dibaca ya. Kemudian buang huruf ilatnya. nah, buang huruf ilatnya ya. Harusnya biasanya kan sukunkan gitu kan akhir. Sekarang karena akhirnya huruf ilat maka dibuang huruf ilatnya. Berarti bacaannya apa? Apa? Irmi ya, bukan armi nam. Irmi. Kenapa i? Karena huruf ketiganya kasroh. Naam. Irmi gitu ya. Ingat tadi ada huruf ilat yang dibuang ya. Ada huruf ya ya. Ketika nanti ada tambahannya maka dia muncul lagi. Taib irmi ini untuk anta, untuk antumah jadi apa? Irmia. Nah, ingat ya, tadi ada huruf ya-nya. Maka kita munculkan lagi tambah alif irmia. Kemudian antum. Ini perhatikan ini ya. Tambahannya adalah apa? Waw, sukun dan alif gitu kan? Taib. Ketika tambahannya waw, apakah mimnya dia cocok kasrah harakatnya? Tidak, tapi didommahkan gitu kan? Nah, ini jangan sampai ketipu di sini.
Jangan sampai misalkan ini bacanya apa? Bacanya adalah urmu. Kenapa urmu? Karena huruf ketiganya domah. Tidak ya? Nah, kita lihat huruf ketiga asalnya untuk mufrad. Yaitu mimnya huruf ketiga dia berasalnya atau asalnya harokatnya adalah kasroh. Maka hamzah wasalnya sama kasroh. Ini sama persis dengan yang kita bahas kemarin. Yang itu nih, itu ya. Afum, yang itu nih yang kita bahas itu? Lupa lagi. Nah ya. Di surat Al-Ahqaf ayat 4 itu. Kenapa dibaca itu nih? Ini sama persis dengan ini. Roma yarmi. Ata ya'ti sama. Kata kerjanya sama. Ata ya'ti Roma yarmi. Jadi kenapa itu nih? Kenapa dibaca i? Karena asalnya huruf ketiganya. Kalau di sana berarti huruf taknya dia kasroh. Sama dengan ini. Kenapa irmu? Karena huruf mim asalnya dia harakatnya kasroh. Maka bacanya irmu. Nanti ketika misalnya ada yang bertanya, kenapa irmu? Kan huruf ketiganya dom. Tapi kenapa hamzah wasalnya dibaca kasroh? Maka jawabannya hamzah wasalnya dibaca kasroh karena huruf ketiga mim di sini ya, dia berasal atau asalnya harokat asalnya adalah kasroh, bukan doma. Doma dia disesuaikan karena tambahannya waw saja. Mafhum, ada pertanyaan? Baik, maaf ya. Kalau gitu kita teruskan untuk anti. Berarti apa? Irmi. Iya, tinggal ditambah ya. Irmi. Antuma? Irmiya. Irmiya. Antunna? Irmina. 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 Nah. Ada pertanyaan sampai sini silahkan. Untuk menjawab di surat Al-Ahqaf ayat 4, tandain saja. Ya. Kasusnya sama dengan ini, irmu. Kasusnya sama dengan irmu. Bisa membuat fi'il amr dari kata-kata Roma yarmi untuk antum ya, irmu ini bisa menjelaskan kata itu. Untuk fi'il nahyinya. Untuk fi'il nahyinya bagaimana caranya? Tambah Nah, ambil fi'il mudhari. Tambah lam. Kemudian tambah la nahiyah di depannya. La nahiyah ini termasuk la apa? Termasuk huruf apa? Tambah huruf akhir. Apa? Termasuk huruf apa? Jazm. Huruf jazm ya, ingat ya. Nah, la nahiyah ini temannya lam. Temannya lam atau dia termasuk ke huruf jazm. Jadi setelah dimasuki la, maka jazmkan akhirnya gitu ya. Cara menjazmkannya bagaimana untuk yang pertama, Anta? Nah, biasanya kan jazmkannya sukunkan huruf akhir itu kan ya? Kalau dia sahih akhir namanya. Kalau sekarang karena ujungnya huruf illat, huruf penyakit, ya sukun atau waw sukun atau alif, maka buang huruf illatnya na'am. Jadi ya-nya kita buang menjadi la tarmi. Gitu. La tarmi. Untuk antuma bagaimana cara menjazmkannya? Tarmiya. Apa? Nunnya dibuang. Nah, nunnya dibuang. Menjadi la tarmiya. Antum? Nunnya dibuang tambah alif. Ingat ya, tambah alif. Naam. Untuk anti? Nunnya dibuang. Naam. Untuk antuma? Buang nunnya. Untuk antunna? Tetap ya, karena dia termasuk ke apa? Kata kerja mabni. Nah, termasuk ke kata kerja mabni. Jadi enggak dibuang. Mafhum, ada pertanyaan sampai sini silakan. Selesai ya, gampang ya. Ternyata belajar. Lancar, Ustaz.
Izin tanya Nah, Ustadz, kalau itu kan Mas, alif bengkok itu kan sebenarnya ya sukun ya. nah, Itu tapi kenapa nggak dibaca ai gitu loh Ustadz, gimana? Romai gitu. nah. Taib. Ini kenapa bukan romai gitu ya? Bukan romai. Asalnya begini. Jadi kita lihat dia asalnya ya atau dia asalnya waw ataupun alif misalkan ya. Itu dilihatnya dari asalnya ya. Asalnya dilihatnya dari masdarnya. Atau kalau di sini kita bisa lihat dari fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya lihat ujungnya apa? Ya. Oh, iya berarti asalnya huruf ya. Nah, sekarang kenapa? Kenapa nggak dibaca romai? Karena dia kan asalnya huruf ya gitu. Ada dua jawabannya. Yang pertama, karena orang Arab mengatakannya seperti itu, Roma Yarmi. Roma Yarmi, bukan Romai. Itu biasanya gitu ya. Karena ini kan bahasa mereka. Jadi kita harus tahu mereka mengatakan apa. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari kamus juga ini Roma Yarmi, tidak ada Romai. Mungkin alasan yang ketiga, orang Arab itu susah mengatakan fathah dengan ya. Mungkin begitu ya, karena ada alasan seperti itu. Jadi dia digantikan dengan hamzah dengan alif bengkok ya, karena mereka mengatakan alif dengan ya itu agak susah. Jadi Roma Yarmi, mungkin ini seperti itu alasannya. Atau lebih tepatnya memang di kamusnya seperti ini, Roma Yarmi gitu. Gitu ya. Afum? Ada lagi pertanyaannya, silakan. Terima kasih Ustaz. Nah, afum. Mafhum ini Roma Yarmi? Kita ngambil contohnya. Yang sama dengan ini adalah apa? Hada Yahdi. Hada Yahdi ya. Apa artinya hada Yahdi? Petunjuk Ustaz. Petunjuk. Nah, petunjuk atau hidayah gitu ya. Hidayah. Hada Yahdi hidayatan gitu kan. Hada Yahdi hidayatan, Roma Yarmi rimayatan sama kan. Jadi hada Yahdi artinya petunjuk atau hidayah, sama. Hidayah itu artinya petunjuk ya. Irsyad. Kemudian yang kedua contohnya apa? Ya. Ya'ti. Yang kemarin kita bahas ini dia ya. Ya'ti. Ya'ti. Kemudian Waqo yaki nanti masuknya ke sama sebenarnya dengan ini, cuman beda sedikit saja ya. Beda sedikit. Sama, boleh masukkan ke sini, nggak masalah. Nggak masalah dimasukkan ke sini, cuman kita jangan dulu ya, biar lebih sama aja. Ini waqo yaki nanti kita masuknya ke lafif. Itu ya. Masuk ke lafif. Jadi kata kerja yang memiliki dua huruf ilat. Insya Allah kita akan bahas waqo yaki. Tapi sama dengan ini sebenarnya, bisa dimasukkan ke sini. Tapi yang lainnya selain itu apa? Nawa yanwi juga sama ya. Nawa yanwi juga sama. Artinya berniat. Bisa dimasukkan ke sini dan bisa dimasukkan ke lafif juga sama. Tapi ini nawa yanwi lebih sama, nggak masalah. Kita masukkan ke sini. Coba nanti ada sedikit perbedaan saja ya. Ada sedikit perbedaan saja. Nawa yanwi. Artinya apa nawa yanwi? Niat, nah berniat gitu ya. Nawa kalau ana jadi apa? Nawa itu gitu kan. Sering kan kita mengucapkan nawa itu. Bukan kita ya. Mungkin orang-orang sebagian. Jadi nawa itu nawa itu apa ya? Banyak ya. Apa? Atayati artinya datang. Atayati artinya datang. Hadayati artinya hidayah, petunjuk. Nawa yanwi artinya berniat. Ya, berniat. Apa tuh hadisnya? Umar bin Khattab. Ustaz, tadi apa? Atayati artinya datang. Oh, datang. Nah, sama dengan ja'a yaji'u.
Hadis populer apa? Pertama tuh tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nawa fi'il madi. Ya. Innamal likulli imri'in ma nawa. Nawa itu berarti fi'il madi. Setiap segala sesuatu yang amal itu sesuai dengan nawa niatnya. Misalkan niatlah, apa bahasa Arabnya? Berniatlah gitu ya, bukan niatlah, bukan niatlah, ya. Berniatlah gitu. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Berniatlah. Apa bahasa Arabnya? Nah. Inwi. Hah? Inwi. Nah. Inwi gitu ya. Di inwi itu untuk anta. Kalau untuk anti inwi gitu. Nah. Jika Anda misalkan mau melakukan sesuatu, inwi, berniatlah. Berniatlah. Inwi lil ibadah. Nah, untuk anak itu kan romin atau romiyatun. Untuk siapa? Untuk anak, Ustaz. Nah, anak romin laki-laki, romiyatun perempuan. Nah, kalau untuk nahnunya itu gimana caranya, lupa? Nahnunya gini. Tep, nahnu itu mulai dari berapa? Dua ya. Kalau dua, nah nahnu kalau jumlahnya dua, kita lihat duanya ini laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki berarti huma sama dengan huma laki-laki, yang ini romia nih. Kalau dua orang perempuan berarti romiyatan. Ya. Kalau nahnunya tiga orang sama, berarti kalau laki-laki romun, kalau perempuan romiyat, gitu. Mafhum? Mafhum tidak? Ada pertanyaan? Hah? Mohon diulang, Ustaz. Satu nanya ke apa? Anak ulangi, perhatikan nahnu. Mute dulu suaranya. Nahnu itu kan mulai dari dua orang atau tiga orang ke atas gitu kan. Kalau nahnunya dua orang, lihat jenisnya siapa. Ini kan berarti kalau nahnu dua orang antara romiyani sama romiyatan gitu kan. Dilihat jenisnya siapa, laki-laki atau perempuan. Kalau dua orangnya laki-laki berarti romiyani. Kalau dua orangnya perempuan berarti romiyatani. Kalau nahnunya tiga orang jumlahnya, berarti dilihat lagi jenisnya, laki-laki atau perempuan. Kalau nahnunya tiga orang ke atas laki-laki berarti romuna. Kalau tiga orang ke atas perempuan berarti romiyatun. Bagaimana kalau misalkan laki-laki dan perempuan nahnunya? Gunakan domir laki-laki. Ya. Jadi kalau misalkan nahnunya dua orang laki-laki dan perempuan, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, berarti romiyani. Pakai domir untuk mudzakkar. Kalau tiga orang ke atas laki-laki dan perempuan, berarti romuna. Pakai domir untuk mudzakkar. Gitu. Mafhum? Ada yang bertanya lagi? Nah. Kalau ana berarti pakai huwa sama hiya ya, Ustaz? Naam, kalau ana huwa sama hiya. Lihat ananya siapa, laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki huwa, romin atau ar-romi. Kalau perempuan berarti romiyah. Gitu. Nah. Oh iya. Mafhum? Ada pertanyaan lagi silakan. Kalau tidak ada ya. Ada lagi ya. Kalau tidak ada lagi, tambah satu lagi. Insyaallah masih lama waktunya. Ini contohnya ya. Contohnya hada, yahdi, ata, yati, nawa, yanwi. Jadi kata ihdinas siratal mustaqim kita bisa ngambil dari kata hada, yahdi. Fi'il amr untuk anta dari kata hada, yahdi yaitu ihdi. Nahnu. Ihdina artinya tunjukilah kami. Gitu ya. Atau berilah hidayah kami. Gitu. Artinya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami
atau berilah kami petunjuk siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ada pertanyaan silakan sebelum pindah. Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti kita teruskan. Satu lagi. Terusnya ro'a ya ro ini ya. Nah. Baik, hapus dulu. Ini selanjutnya ro'a ya ro. Ini masuk ke fi'il nakis juga sama ya. Fi'il nakis itu artinya kata kerja yang memiliki huruf ilat. Ya. Tapi ini ro'a yaro disebutnya dengan mahmuz ain dan nakis ya'i. Gitu ya. Mahmuz ain dan nakis ya'i. Kenapa disebut dengan mahmuz? Mahmuz artinya dari kata-kata hamzah. Itu ya. Hamzah. Baik. Mahmuz ain, kenapa disebutnya dengan mahmuz ain? Asalnya kita belajar kata itu fa'ala, gitu kan ya? Fa'ala. Fa'ala. Fa huruf fa yang pertama, ain yang kedua, lam yang ketiga. Dan ro'a yaro, ini katanya ro'a yaro. Lihat ya. Lihat hamzahnya itu bertepatan dengan huruf apa dari wazan fa'ala. Hamzah ini di tengah adanya berarti bertepatan dengan huruf ain, maka disebutnya dengan mahmuz ain. Maksudnya apa? Mahmuz ain, huruf ainnya, huruf ain fiilnya dia hamzah. Mafhum? Ulang Pak Ustaz. Saya ulang ya. Anda tulis begini. Mahmuz, ingat ya, mahmuz itu artinya hamzah ya, huruf hamzah. Yang kita pelajari asalnya, itu kan gini kan, fa'ala gitu kan. Fa'ala gitu. Ini asalnya yang kita pelajari, wazannya yang 3 huruf kan ya. Nah, sekarang kita menemukan kata ro'a. Afwan. Enggak sengaja. Baik. Ro'a. Perhatikan. Fa ini sejajar dengan ro, ain sejajar dengan hamzah, lam sejajar dengan alif bengkok. Nah, tadi kita mahmuz katakan bahwa mahmuz itu adalah huruf hamzah. Ini huruf hamzah yang tengah. Nah, kenapa disebut dengan mahmuz ain? Karena hamzah ini sejajar dengan huruf ain fiilnya. Maka disebut dengan mahmuz ain. Dan disebut dengan nakis ya'i karena ini huruf nakisnya ini adalah huruf ya asalnya. Lihat dari masdarnya. Ro'a berarti ini disebutnya dengan kata kerja nakis ya'i dan mahmuz ain atau mahmuz ain dan nakis ya'i. Bagaimana kalau misalkan hamzahnya sejajar dengan huruf fa? Berarti tinggal diganti ainnya, berarti mahmuz fa gitu. Bagaimana kalau sejajar dengan lam? Berarti mahmuz lam gitu. Mafhum nggak? Nah, gitu ya. Jadi mahmuz itu artinya huruf hamzah. Mahmuz itu artinya huruf hamzah. Hamzahnya bertepatan dengan mana? Maksudnya sejajar dengan apa gitu ya. Apakah fa, ain atau lam? Kalau sejajar dengan fa berarti mahmuz fa. Kalau sejajar dengan ain mahmuz ain. Kalau sejajar dengan lam berarti mahmuz lam. Artinya apa mahmuz? Mahmuz itu artinya huruf hamzah gitu. Ada pertanyaan untuk penyebutannya? Mafhum ya? Kalau mafhum kita teruskan. Nah, hapus lagi. Berarti disebutnya ro'a ya ro ini dia mahmuz ain. Kenapa disebut mahmuz ain? Karena huruf hamzahnya atau ain fiilnya dia huruf hamzah. Dan disebut dengan nakis ya'i. Kenapa nakis ya'i? Karena ada huruf ilatnya. Dan huruf ilatnya ini dia huruf ya. Dari mana lihatnya? Dari masdar. Masdar ini ru'yah. Ya. Jadi ro'a ya ro ru'iyatan. Perhatikan huruf ketiganya itu ya. Berarti hamzah alif bengkok. Dia itu huruf ya aslinya. Apa ini ro'a ya ro artinya? Apa artinya ro'a ya ro?
Melihat. Naam. Sering mendengar kata ru'yah. Ya. Nah, ru'yah tadi, ru'yatul hilal gitu ya. Yang dengar itu ru'yatul hilal. Apa itu artinya ru'yatul hilal? Melihat hilal apa melihat? Apa hilal? Itu ya apa? Matahari. Hari. Bulan ya, hilal itu bulan. Nah, ru'yatul hilal artinya melihat bulan gitu ya. Jadi ru'yah itu artinya melihat. Berarti ro'a yara ru'yatan. Ini artinya melihat. Ini masdar ya, bukan fi'il amr. Walaupun ada di fi'il amr. Di sini dia masdarnya. Oke. Coba kita tasrif. Ro'a yara ru'yatan. Ro'a untuk huwa. Kalau huma jadi apa? Ro'a ya. Nah, ingat ya tadi asalnya huruf apa? Ya ya. Maka berarti menjadi ro'a ya gitu. Hum ro'au. Nah, hamzahnya menjadi hamzahnya fathah tetap. Ya-nya alif bengkok menjadi waw. Ro'au pakai alif ya. Hati-hati pakai alif. Tambah waw Ustaz. Naam, tambah waw sukun dan alif. Ro'au. Hiya Alifnya tetap ada. Alifnya dibuang. Naam, alif bengkoknya dibuang. Naam, hiya ro'at. Huma ro'ata. Hunna Ro'atna. Berarti kan hunna ini kaidahnya gimana? Di fi'il madi huruf akhirnya sukun kan gitu kan, ditambah nun fathah gitu kan? Iya. Tadi ini alif bengkok ini dia asalnya huruf apa? Ya. Huruf ya ya. Asalnya huruf ya. Nah, ya-nya kita sukunkan. Tinggal ditambah apa? Nun fathah. Berarti apa? Ro'aina. Nah, gitu ya. Ro'aina sampai ke anta, sampai ana nahnu semuanya berarti ro'ai gitu kan. Ro'ai. Anta berarti jadi apa? Ro'aita. Nah. Anta ro'aita. Antuma ro'aituma. Antuma ro'aituma antum ro'aitum. Nah, antum ro'aitum. Anti ro'aiti. Antuma ro'aituma. Antunna ro'aitunna. Ana ro'aitu. Nahnu ro'aina. Aro'aita. Pernah baca surat itu? Aro'aita. Pernah sering ya. Aro'aita alladhi yukadzibu biddin. Nah, Aro'aita berarti apa itu? Aro'aita. Anda tulis ya. Domir anta. Ro'aita berarti kan Apakah kamu tidak melihat? Apa? Tak, gitu kan tulisannya ya. Aro'aita gitu kan ya. Aro'aita. Apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, apakah kamu tidak memperhatikan? Baik. Kita lihat dulu. Aro'aita ini dari mana? Anta ya. Perhatikan anta ro'aita gitu kan? Nah, a-nya yang pertama itu pertanyaan. Apakah? Iya. Ro'aita, kamu melihat gitu. Jadi aro'aita, apakah kamu melihat? Perhatikan ya, aro'aita di sini maksudnya bisa banyak. Kalau makna bebasnya gitu ya, bisa memperhatikan. Nah, boleh. Tapi asalnya adalah aro'aita, apakah kamu tidak melihat? Ya, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak ngeh gitu ya? Itu maksudnya. Aro'aita allazi yukadzibu biddin. Apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan biddin? Itu kalau nggak salah maknanya yaumul hisab ya. Hari kiamat. Gitu. Yaumul jaza kalau nggak salah. Biddin.
Berarti aro'aita ini asalnya dari kata-kata a, pertanyaan, ya. Pertanyaan, apakah ro'aita anta ro'aita, gitu. Gitu ya. Mafhum? Mafhum ya, Taib. Ada pertanyaan dulu untuk fi'il madi? Tidak ya, gampang, Taib. Kalau nggak ada pertanyaan, kita terus ke fi'il mudhari. Yaro. Yaro ingat ya, yaro dia bukan hamzah, bukan alif bengkok dia, tapi ingat asalnya apa? Huruf ya. Naam. Huruf ya. Naam. Yaro untuk huwa, kalau untuk huma? Yaroyani. Naam, yaroyani. Gitu. Nah, yaroyani. Hum? Yarawna. 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 Hiya? Taro. Taro. Nah. Huma? Taroyani. Naam. Taroyani. Hunna? Nah, perhatikan tadi kita ganti. Nah, alif bengkoknya kita ganti dengan huruf asalnya, yaitu dia huruf ya. Ya roy tinggal ditambah nun fathah, ya royna, gitu ya. Ya royna. Anta? Taro. Nah, anta taro. Antuma? Taroyani. Antum? Tarawna. Nah, ya, tarawna. Anti? Taroyna. Taroyna. Nah, antuma? Taroyani. Nah, taroyani apa? Antunna? Taroyna. Nah, ana? Aro. Ana aro. Nahnu? Naro. Nah. Alam taro. Apa itu? Alam taro. Apa artinya alam taro? Apakah kamu tidak melihat tapi tidak memperhatikan? Lam taro. Gitu kan tulisannya? Alam taro, gitu kan? Apakah kamu hanya Kata kerjanya kan taro, gitu kan? Taro. Ini dia hilang alif bengkoknya ya, atau ya-nya. Jadi alam taro karena ada huruf lam, jazm. Jadi alam taro artinya a-nya pertanyaan, apakah? Lam tidak atau belum. Taro kamu melihat. Berarti alam taro, apakah kamu tidak melihat? Gitu ya. Atau apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, boleh. Jadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka di ashabil fil. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Kaifa, bagaimana, rabbuka, Tuhanmu, fa'ala, melakukan, di ashabil fil, dengan pasukan gajah. Gitu ya. Kayak gitu artinya kan. Jadi gampang kan mengartikan Al-Quran. Dan terus fi'il amrnya. Ini fi'il amr ya. Bentar. Tambahin. Sebelum fi'il amr, apa namanya? Fa'il ya, isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'ilnya apa? Apa isim fa'ilnya? Ro'in. Naam. Isim fa'ilnya adalah ro'in. Gitu ya. Ro'in. Ingat, ini ro'in kalau pakai alif lam berarti apa? Arwa'i. Nah. Arwa'i. Nah. Arwa'i gitu ya. Ro'in untuk huwa. Kalau untuk huma jadi apa? Ro'iyani. Ro'in gitu ya.
Baik, untuk huma berarti ro iya nih, ada ya-nya ya. Hum Ro'ina. ro'una. Ro'ina. Nah, Oh, iya hilang. ro'una gitu ya. Hiya apa hiya? Ro'iyatun. Naam. Huma ro'iyatani. Naam. Hunna ro'iyatun. Nah, ro'iyatun. Baik, fi'il amarnya ini masdar ya, ru'yah ini masdarnya. Jangan lupa ini masdarnya. Baik. Fi'il amarnya apa? Ambil fi'il mudhari. Naam. Kemudian buang huruf awal. Berarti ro-nya, taknya dibuang ya. Taknya dibuang, kemudian Ilatnya. buang huruf illatnya. Berarti fi'il amarnya apa? Ro. Gitu aja ya. Ro. Ro aja itu berarti sudah menunjukkan apa? Iya. Fi'il amr. Itu aja, ini aja. Ro itu ya. Ro ini artinya lihatlah gitu berarti. Sama dengan ki. Ki artinya apa? Dia satu huruf tapi ada maknanya. Ki gitu aja. Hah? Kata-kata bukan Ustaz. Nah, kalau katakanlah kul. Ki ini ki. Ya, ki ya. Qaf berharakat kasrah. Ki. Lindungi. Nah, lindungilah, jagalah. Jagalah. Nah, jagalah atau lindungilah ya. Wakina adzaban. Kita sering mengucapkan itu kan ya. Tapi maknanya nggak paham. Waki ki ini ya. Ki itu waki wa-nya dan ki jagalah nahnu. Wakina dan jagalah nahnu gitu. Adzaban nar dari api neraka. Taibro ini untuk anta. Kalau antuma Roya. Naam, ingat ya, tadi ada apa? Ada huruf yang dibuang, itu ya. Nah, ini roya. Huat antum? Royu. Rau langsung ya. Nah, ya-nya dibuang. Anti? Roy. Roy gitu ya, bukan Roy, tapi Roy. Orang Roy. Nah, Roy bukan Roy ya. Jadi kalau ada ya, dia i bunyinya bukan y. Roy gitu. Antuma? Roya. Roya. Antunna? Roina. Nah, tadi ada huruf ya, nun fathah. Roina. Mafhum? Ada pertanyaan? Nama orang laki Roy, nama pakai domir anti. Betul. Roy nama ya. orang kan ada Roy laki. Roy bukan Roy. Roy bacaan. Perempuan. Dari fi'il nahyinya, cara membuatnya gimana? Ambil Fi'il fi'il mudhari. Nah, kemudian tambah lagi depannya. nah, tambah laknah ya di depannya. Jazamkan huruf akhir. Iya. Tapi Kita ini tambah huruf lak ilat, dulu. jadi buang huruf ilatnya. Jazmkan akhirnya, berarti yang pertama diapain? Dibuang huruf ilatnya. Naam, ya-nya. Kemudian yang kedua dibuang nunnya. Yang ketiga antum dibuang nunnya, tambah alif. Kemudian anti dibuang nunnya. Antuma dibuang nunnya. Antunna tetap gitu ya. Nah, berarti la tara la taraya la tarau la tarawi la tarawya la taraina la tarau. Tarau berarti untuk antum. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Nah, silakan ada pertanyaan sampai sini.
Mafhum ini? Ro'a Insyaallah. yara. Masya Nah, Allah. paham ya? Contohnya apa ini? Ro'a yara. Contohnya kata kerjanya apa? Ada yang menemukan nggak? Ro'a yara. Baka yabki, nawa yanwi, gowa. Ro'a yara, rodiya yarda. Ro'a yara bisa rodiya yarda, nah sama, nggak masalah. Cuman beda dikit saja. Yang sama apa? Yang sama persis ada nggak? Ro'a yara. Susah ya menemukannya. Ro'a yara. Contohnya agak susah ya. Ro'a yara contohnya agak susah. Apa? Rodiya yarda. Wajila ro'a yara. Na'a yan'a. Nah, yan'a itu huruf. Na'ayan A bisa na'ayan. Ya, Pak. Apa? Na'ayan A. Enggak tahu artinya apa. Tapi dia sama mahmuz ain dan nafis ya'i juga sama. Cuman berbeda sedikit saja. Berbeda sedikit. Nah, ini ada tambahan huruf ini 4 huruf. Taib ini ro'a yara. Nah, contohnya belum tahu. Nanti kalau ketemu contohnya boleh masukkan ke sini ya. Taib sampai sini silakan ada pertanyaan. Berarti 2 yang kita pelajari hari ini yaitu Roma yarmi ya. Kemudian ro'a yara. Ini Roma yarmi penting ya. Perhatikan kalimat atau kata hada yahdi ata yati nawa yanwi ya. Jadi hada yahdi ihdina. Nah, itu. Ata yati seperti itu gitu ya. Kemudian Roma yarmi. Sampai sini kita belajarnya insyaallah. Silahkan ada pertanyaan sampai sini. Dan seterusnya kita tinggal mempelajari lafif kalau nggak salah ya. Nah, ada 2 pembahasan lagi. Misal ya, misal belum. Misal sama lafif, 2 lagi. Jadi nanti kita membahas tentang misal, kemudian ada lafif. Setelah itu masuk ke pembahasan kata kerja majhul. Ada 3 kali lagi. 3 kali lagi selesai insyaallah. Baik. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Selesai kita pembahasannya. Mafi, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita cukup. Berarti sampai sini. Nanti latihannya silahkan mau pilih hada yahdi gitu ya. Hada yahdi atau ata ya'ti atau ata ya'ti gitu ya. Mau latihan seperti ini atau kita latihan bedakan? Coba latihannya sekali-kali begini ya, coba. Jelaskan dari dari awal gitu ya. Bacaan itu nih. Surat Al-Ahqaf ayat 4. Bisa nggak menjelaskan itu? Belum bisa, Ustaz. Belum bisa? Kenapa belum bisa? Lupa asalnya. Lupa asalnya? Ini atayati. Atayati. Nah. Yang dibuat fi'il amr. Nah. Itu dari fi'il amr berarti buatnya. Iya. Gitu ya, nah, benar. Iya. Dari fi'il amr. Coba nih, latihan menantang ya. Latihan menantang. Sebisanya, coba sebisanya. Sampai mana pemahamannya juga ya. Jelaskan kata itu nih ya. Pertama, kenapa dibaca hamzah wasalnya kasroh? Ya. Kemudian yang kedua, kenapa hamzah yang sukun yang kedua dibacanya berubah hurufnya berubah menjadi ya gitu.
Mafhum pertanyaannya? Ulang, afwan. Ulang pertanyaannya. Pertanyaannya nomor 1. Kenapa hamzah wasalnya tulis dulu ya. Ini penjelasan surat Al-Ahqaf ayat 4 di kata ituni itu ya. Di kata ituni, nanti silakan cari Al-Qur'annya. Di kata ituni surat Al-Ahqaf ayat 4 intinya gitu. Ituni setelah waqaf shalah. Pertanyaannya, kenapa hamzah wasalnya dibaca kasroh sedangkan huruf ketiganya berharokat dhammah? 1. Pertanyaan pertama, kenapa hamzah wasalnya dibaca kasroh sedangkan huruf ketiganya dhammah? Sudah? Kenapa hamzah wasalnya dibaca kasroh sedangkan huruf ketiganya dhammah? Sudah? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini berkaitan dengan tahsin ya, nggak masalah. Yang kedua, kenapa hamzah sukun? Yang kedua ya, hamzah sukun setelah hamzah wasal, kenapa berubah menjadi ya? Udah pertanyaan dari. Nah, ulangi nomor 1. Yang kedua. Yang kedua, kenapa hamzah qata yang kedua ya, hamzah sukun yang kedua berubah menjadi ya setelah hamzah wasal itu. Jadi bacanya kan itu nih gitu kan, bukan itu nih. Yang pertama apa tadi? Pertanyaan yang pertama, kenapa hamzah wasalnya dibaca kasroh sedangkan huruf ketiganya dhammah? Kenapa hamzah wasalnya dibaca kasroh sedangkan huruf ketiganya dhammah? Pertanyaan yang kedua, kenapa hamzah yang kedua setelah hamzah wasal berubah menjadi ya? Berubah menjadi ya. Penjelasannya seperti ini ya, itu membuat fi'il amr kemudian sampai ketemu menjadi itu. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Dibikin fi'il amrnya ya Ustaz? Nah, menjadi langkah-langkahnya dibikin seperti ini. Ini katanya ya ata ya'ti. Ini katanya nih, ata ya'ti. Itu katanya. Jadi asalnya ata ya'ti bikin fi'il amr. Kemudian kenapa menjadi itu gitu ya. Kenapa menjadi itu? Berarti dirubah i'ti asalnya dari anta, kemudian antuma i'tiya, antum itu. Kenapa hamzah wasalnya dibaca kasrah? Karena ini nih gitu jelasannya. Gitu ya. Mafhum sama dengan ini, kenapa ilmu itu ya? Kenapa ilmu hamzah wasalnya dibaca kasrah gitu. Sama dengan ini tadi penjelasannya sudah. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Setelah dibikin itu. Nah, penjelasan itu Ustaz. Ya, penjelasan sama dengan yang tadi sini. Ya. Silakan, ada pertanyaan sampai sini? Insyaallah nanti ada rekamannya ya Ustaz ya, karena ada putus-putus. Nah, ada rekamannya. Insyaallah ada rekamannya. Nanti silakan yang belum paham tinggal dilihat saja ya. Melihat saja. Atau kalau mau melihat lebih jelasnya rekaman yang sebelumnya itu ya, yang menjelaskan kata itu sudah pasti gitu ya. Tinggal dipahami saja asalnya. Samakan dengan Roma Yarmi ini ya. Berarti kelas pembahasan sorop yang kemarin, pekan kemarin, Rabu kemarin, itu dibuka saja. Itu ada penjelasannya. Membahas tentang goza yang itu kan sama. Tapi kalau gitu kita cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan insyaallah sampai sini untuk kelas sorofnya, dan insyaallah ada 3 kali pertemuan lagi untuk kelas sorof ya. Ada 3 kali pertemuan lagi untuk kelas sorof, yaitu pembahasan misal dan lafif insyaallah. Kemudian satu lagi yang terakhir membahas kata kerja mabni lil majhul, pasif ini ya, pasif. Ini semua yang kita bahas sampai dari awal sampai sekarang itu aktif semuanya, ya, aktif. Nanti terakhir insyaallah kita bahas pasifnya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.